Jadi freelance itu enak banget ya. Bisa kerja kapan aja, waktunya fleksibel, punya waktu banyak sama keluarga, bahkan bisa jalan-jalan sambil dibayar lagi. Ini bener-bener impian para anak muda zaman sekarang gak sih? Yang gak suka terikat sama rutinitas. Dan itulah alasan kenapa gue memutuskan untuk menjadi seorang freelancer. By the way, kenalin, gue Yuda, gue seorang freelancer, videographer, dan video editor. 5 tahun lalu, gue adalah karyawan kantoran dengan gaji 2 kali UMR Jakarta. Semuanya tuh terasa baik-baik aja. Lingkungan kerja gue sehat, dan gue punya atasan yang selalu support sama karyawannya. Tapi sampai akhirnya gue ada di titik dimana gue jenuh dengan yang namanya rutinitas. Bangun pagi, macet-macetan, sore pulang, macet-macetan lagi, gitu aja terus. Gue ngerasa rutinitas ini malah ngebunuh kreativitas gue. Kalian pasti setuju kalau ngedit itu butuh mood yang bagus. Bukan artinya selalu ngedit nungguin mood mulu, itu nggak profesional sih namanya. Cuman untuk dapetin hasil yang maksimal ya tetap butuh mood yang bagus juga. Pada akhirnya berangkat dari situ, bermodalkan relasi yang gue punya waktu gue kuliah dulu, gue nekat memutuskan untuk resign dan jadi full time freelancer bareng sama temen gue. Singkat cerita, memang keberuntungan sedang berpihak sama gue pada saat itu. Gimana enggak? Baru mulai aja, gue udah bisa dapetin beberapa klien dengan nama yang cukup besar, kayak Warung Abnormal, terus dokumentasiin event National Radio Day, dan masih banyak lagi klien-klien lainnya. Saking pedenya dengan kondisi saat itu, apalagi tambah duit project udah pada turun, gue nekat memutuskan untuk beli mobil dengan cara nyicil. Tapi ternyata gue gak sadar akan konsekuensi menjadi seorang freelancer, yaitu ketidakpastian. Di situ gue mulai cemas, apakah gue bisa bertahan di bulan-bulan berikutnya? Tapi gue tetap optimis. Kenapa? Karena gue jalanin ini nggak sendirian. Gue jalanin jadi freelance ini bareng sama temen gue gitu. Seiring berjalannya waktu, gue nggak bisa maintain klien dan memperluas relasi gue. Dan di saat itu juga gue mulai sadar, ternyata kenalan kuliah gue, temen-temen gue itu ada batasnya. Dan sampai akhirnya gue berada di titik dimana gue gak dapat klien sama sekali berbulan-bulan. Lu bayangin aja gimana caranya gue hidup, bayar cicilan tanpa income berbulan-bulan. Bahkan temen gue sampai akhirnya memilih jalan realistis, yaitu untuk ambil panggilan kerja di salah satu startup di Jakarta. Keadaan saat itu gue baru aja nikah 3 bulan, dan di bulan ketiga itu istri gue hamil. Karena COVID, nggak ada klien, ya jadi pengangguran. Pengangguran kerjanya ngapain lagi sih kalau nggak scroll sosmed hari-hari?
Gara-gara gue sering buka Instagram, gue ngeliat banyak banget nih orang yang bikin konten pada saat itu. Mungkin gara-gara pandemi kali ya, karena kan gak bisa kemana-mana gitu. Nah pada saat itu gue kepikiran, kenapa gue gak bikin konten aja gitu. Karena kalau followers gue naik, kan orang makin banyak tahu gue seorang freelancer. Jadi gue bisa dapat klien juga gak sih dari sosmed? Karena gue ngeliat salah satu konten kreator ini followersnya grow-nya cepet banget. Akhirnya pada saat itu gue ikutin lah jejaknya untuk belajar di kelas online tempat dia belajar. Ternyata nggak cuman pelajaran yang gue dapat dari belajar di kelas online waktu itu, tapi juga dapat relasi. Salah satunya ada introvert gaul yang sekarang jadi partner kerja gue. Singkat cerita, perjuangan gue bikin konten itu ada hasilnya. Alhamdulillahnya bahkan nggak cuman klien yang datang sama gue, tapi juga ada endorsement, diundang jadi pembicara, dan sampai jadi brand ambassadornya Panasonic Lumix lagi. Dan gue cukup sadar cepatnya perkembangan sosial media gue saat itu juga didukung karena COVID. Karena kan kalau orang COVID tuh nggak bisa kemana-mana kan. Kalau nggak kemana-mana di rumah aja ngapain lagi selain scrolling sosmed. Ceritanya panjang perjalanan gue bangun sosmed ini ya. Nggak mudah gitu ya. Cuman nanti gue mungkin akan bahas ini di video terpisah. Karena gue sadar pentingnya ilmu dan relasi saat gue belajar bikin konten, akhirnya gue memutuskan untuk bikin kelas gue sendiri, yaitu Video Labs. Gue tahu nggak semua orang bisa seberuntung gue, dan nggak semua orang itu bisa jadi konten kreator. Jadi gue berharap dengan adanya kelas Video Labs, kelas ini tuh bisa ngefasilitasin teman-teman yang mau terjun ke dunia freelance video. Dan di sana nggak cuma belajar, tapi juga dapat relasi karena gue sediain komunitasnya. Intinya bisa bekelin lulu semua yang mau terjun ke dunia freelance gitu. Dan di sini gue nggak sendirian, ada Mas Adan, ada Rehan, ada Dere, ada Bani juga di dalam kelas Video Labs. Jadi intinya, buat mulai jadi freelance itu, alat sama modal aja itu nggak cukup. Tapi kita juga perlu perluas relasi yang bisa berpotensi untuk menjadi seorang klien, atau bahkan menjadi rekan kerja nantinya. Kamera itu bisa sewa, ngerasa ngedit belum jago, bisa bayar editor, tinggal budgetin aja ke kliennya. Tapi kalau kliennya nggak ada, ya nggak bisa gerak, nggak bisa budgetin apa-apa, ya mau budgetin sama siapa? Jangan kebanyakan ngeluh, fokuslah sama solusinya. Pelajarin yang harus dipelajarin dan diperluin dalam lu ngebangun bisnis jasa videografi. Semua source sudah banyak banget di internet, ada YouTube, kelas online, dan lain-lain. Gue sering banget nih lihat orang yang pengen banget dapetin hal yang sebelumnya belum pernah dia dapetin, tapi nggak mau ngelakuin hal yang belum pernah dia lakuin sebelumnya. Itu lucu banget nggak sih? Gue harap video ini bisa mencerahkan kalian para freelancer yang baru mulai, dan selamat datang di episode 1 A Short Story Beyond 9 to 5. Jangan lupa like dan subscribe kalau lu suka, dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. To please